Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang kisah Auj bin Unuk, raksasa ciptaan Allah yang menakjubkan. Al-Kisai berkata, sesungguhnya Anuk ibunya Auj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang buruk rupa dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Auj kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu. Disebutkan dalam sebuah sejarah bahwa Auj bin Unuk terlahir 100 tahun sebelum wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ibunya bernama Anak, putri dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia dalam usia 930 tahun, beliau meninggalkan 40.000 anak cucu yang hidup tersebar di muka bumi. Beliau sendiri memiliki sekitar 21 putra dan 20 putri, yang diantaranya adalah Anuk, ibu dari Auj. Uwaj atau Auj ibnu Unuk bintu Adam memiliki tinggi 23.000 hasta, lebar 3.333 hasta, usianya 3.600 tahun, dan hidup pada 3 masa kenabian, Adam, Nuh, hingga Musa. Jika tinggi badannya dikonversi ke dalam meter, maka tingginya mencapai 9.660 meter atau 9,6 km, dengan lebar badan 1.399 meter atau 1,3 km. Dalam berbagai sumber umum menyebutkan bahwa Auj bin Unuk merupakan raksasa yang besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudera yang luas. Dengan tinggi mencapai awan, jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggangnya ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia meminum langsung dari awan. Ia senang melakukan kerusakan ketika ia tidak menyukai sekelompok negeri, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negeri tersebut. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri Ariha, bagian dari Palestina. Imam Al-Kisai berkata, di saat Allah telah memberi wahyu pada Nuh bahwa yang sanggup menggendong kayu adalah Auj dari Kufah menuju desa di daerah Baghdad yang bernama Hairo, maka Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut. Dan kemudian Auj berkata, aku tidak akan mau menggendongnya untukmu sehingga kamu mengenyangkan perutku dengan roti. Di waktu itu Nabi Nuh membawa 3 potongan roti yang terbuat dari gandum dan memberikannya pada Auj 1 iris dari potongan roti tersebut dan berkata, makanlah roti ini. Lalu Auj tertawa dan berkata, seumpama gunung ini jadi roti, itu pun tidak akan bisa mengenyangkan perutku. Bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan irisan roti ini? Kemudian Nuh memotong lagi irisan roti tersebut dan berkata pada Auj, ucapkanlah Bismillahirrohmanirrohim, lalu makanlah. Kemudian Auj memakannya. Lalu Nuh memberinya seiris potongan roti lagi. Akan tetapi ia menolak karena sudah merasa kenyang dengan makanan setengah irisan roti tadi dan tidak mampu untuk memakannya lagi. Dan setelah itu Auj menggendong semua kayu mulai dari Kufah sampai Hairoh dengan sekali muatan. Ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat bahtera, Auj bin Unuk ikut membantu beliau dalam pembuatan bahtera itu. Dia membawakan kayu-kayu yang berat dari hutan. Untuk membalas jasanya, Nabi Nuh alaihissalam selalu memberinya roti. Diceritakan juga bahwa Auj hidup selama 4.500 tahun sehingga ia bisa menjumpai Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa masuk ke tanah Tih beserta rombongan Bani Israel, Auj ingin menghancurkan mereka. Ia datang pada tentara Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Dan di saat ia mendapatkan keleluasaan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Musa untuk memukul mundur tentara Musa. Akan tetapi gagal karena Allah mengutus burung hudhud dan menjadikan burung tersebut berparuh besi. Lalu turun ke batu itu dan memaruhnya sampai berlubang. Setelah itu batu tersebut jatuh ke leher Auj dan membelenggunya sehingga ia tidak bisa bergerak. Di saat Musa melihat kejadian itu, maka Musa mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya yang memiliki tinggi 10 dhiro. Lantas Nabi Musa melompat ke udara setinggi 10 dhiro, sedangkan tinggi Nabi Musa sendiri adalah 10 dhiro. Walau begitu pukulannya tidak sampai mengenai lutut Auj. Ketika pukulan Nabi Musa menghantamnya seketika, Auj terjatuh dan mati tergeletak
di lapangan seperti gunung besar. Diceritakan pula bahwa di Gunung Tatri ada sebuah sungai yang bernama Toi. Di sana ada jembatan yang besar. Dikatakan bahwa jembatan itu berasal dari tulang iganya Auj bin Anuk, dan hal ini termasuk dalam keajaiban dunia. Banyak ulama yang mengatakan jika kisah Auj bin Unuk ini khurafat atau fiktif karena bertentangan dengan akal dan nasyara. Wallahu a'lam bishawab. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.